Pemirsa Showbiz, teror ini tak selalu datang dari tempat yang angker atau seram. Kadang justru muncul dari ambisi dan rahasia yang tersembunyi di balik sebuah proyek besar. Nah, ini saya ngomongin apa sih? Jadi, saya lagi ngomongin film Tumbal Proyek yang hadir membawa ketegangan baru di layar lebar. Tapi seperti apa sebenarnya pengalaman para pemain saat bisa menghidupkan kisah penuh misteri ini? Nah, ikuti obrolannya dengan para pemeran Tumbal Proyek berikut ini. Pemirsa Showbiz, jadi catat ya buat Anda yang ingin uji adrenalinnya, ingin teriak-teriakan bareng sama keluarga atau sama teman-temannya di bioskop yang ramein bioskop dengan ketakutan-ketakutan kalian, harus banget nonton satu ini. Film judulnya agak ekstrim ya, Tumbal Proyek. Waduh, siapa sih sebenarnya yang ditumbalin dalam proyek ini? Pokoknya ini nanti akan menceritakan pokoknya sebuah kisah pengungkapan fakta dari sepasang kakak beradik ya terhadap hilangnya sosok ayahnya. Tapi daripada saya yang cerita, lengkapnya langsung aja kita tanya cast yang udah hadir di sini. Ada Kalista dan juga Keisha. Halo. Halo. Perannya jadi apa kalau Keisha di sini? Saya jadi Yuda, kakaknya Aca. Aca jadi Laras. Jadi ini Yuda dan jadi Laras. Laras. Kalau Kalista jadi Laras itu apa? Apa cerita yang pengen disampaikan? Perannya tuh ngeceritain apa di film ini? Sebenarnya kalau menurut aku perannya Laras itu lebih ke jadi yin and yang perannya Yuda, supaya ada dinamika karakter yang berbeda gitu dari karakter aku sama Mas Yuda dalam mengkuak sebuah cerita Tumbal Proyek ini. Maksudnya kayak yang kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proyek itu. Aku sama abang, Mas, sama Kakaknya kakak, ya sama kakak aku. Apa lebih tua dia umurnya? Padahal aslinya lebih tua Beda dia. 2 bulan doang. Nah, ini cuma peran come aja on. Keisha, tenang, Come calm on, down. Keisha, come on. Memang kalau mengalami percaya orang tua 2 kali itu lebih tua umurnya. Mukanya Oke. maksudnya. Oh, diarahkan ke sana. Itu dark jokes perbincangannya banget ya, Udah teman-teman dark ya, jokes itu banget ya. kayak- Iya. Terus? Iya. Ya, terus apa tadi ya? Terus aku Oh, bantu sama masmu, ya aku kan? bantuin masku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proyek itu. Karena kita sempet curiga karena kita kehilangan ayah kita berdua pada saat ayah lagi kerja ini. Oke, jadi kalian tuh nggak ngalamin jadi tumbalnya, tapi kalian tuh mencari fakta Ya. yang sebenarnya belum ditemukan dari kematian ayahnya, gitulah ya kurang Bukan lebih ya. kematian, bahkan kehilangan. Kehilangan, Jadi ya. karena no trace, nggak ada jejak, nggak ada apa. Gitu. Oh, jadi tuh di sini tuh nggak dijelasin itu apakah mati hilang gitu aja ya? Iya, hilang aja. Oh, iya. Kalau Keisha, keseruannya apa? Pengalaman paling menegangkannya, paling ya selain panas gitu ya mungkin di sana apa? Iya betul, selain panas, tapi yang lebih memorable tuh bukan di sana sebenarnya, lebih di rusun, di mesnya kami, karena kami kan masuk ke proyek ini dan menjadi buruh proyek gitu. Oh, Yuda iya. sama Laras ini. Iya, dan banyak ceritanya tuh di situ gitu. Iya, jadi karena memang setnya pun dibuat se-horor mungkin gitu. Tempat aslinya pun horor karena itu rusun pemerintahan gitu yang udah lama gak dipakai lah ceritanya. Jadi ada sekitar 5-6 lantai kalau nggak salah rusunnya. Dan yang ditinggali sama warga setempat itu cuma 1 lantai. Nah, kita syuting di atasnya tuh. Yang tempat-tempat kosong yang udah terbengkalai segala macem. Jadi memang secara set sudah lumayan bikin bulu merinding ya. Gitu. Tapi karena memang aku sendiri orangnya cukup logis dan tidak percaya hantu-hantuan, jadi nggak masalah. Lebih serunya tuh lebih ke perdebatan antara pemain. Yang satu ada yang takut, ada yang katanya ngelihat setan, ada yang katanya ada penampakan. Yang jadi tambahanku juga prostetiknya sih. Mention Kak Ciko, makeup efeknya bagus banget. Sangat real menurutku dari cara dia buat prostetik badan, terus makeup setan apa segala macam. Aku jadi inget lagi, kamu inget gak scene yang kita di rusun? Sabar nih. Iya, Iya, Kita belum briefing nih. Enggak, ini aku nggak Dikit, ceritain. dikit. Pokoknya kita tuh lagi ada scene di rusun di mana kita tuh ya melihat orang-orang pakai prostetik gitulah. Ingat gak? Terus habis itu nggak tahu kenapa tuh kameranya tuh di set jauh banget. Jadi kayak kita nggak bisa ngeliat kamera kayak misalnya kita rusun kan berapa lantai nih. Kita misalnya di sini nih. Kamera tuh di ujung sini jadi kita nggak kelihatan. Terus pas udah action aku tuh kaget karena suruh nungguin di dalam ruangan. Pas udah action keluar. Pas udah action keluar aku kaget karena kayak
kok kayak lagi nggak syuting gitu karena semua aku nggak ngeliat kru, aku nggak ngeliat apa-apa sama sekali, terus aku cuma keluar langsung kayak terus habis itu aku takut beneran, aku sampai ketakutan kayak bang gue gak kuat, kayak gue takut. Dia out of character. Aku langsung keluar dari karakter karena aku beneran takut. Langsung jadi kayak diri sendirinya Iya, Kalista aku ya. kaget kayak karena pas lagi latihan aku di dalam, aku nggak tahu Betul. apa yang terjadi di luar gitu. Jadi pas ini beneran pure kayak gak mau terus aku masuk lagi ke dalam. Terus Seolah-olah kayak nggak syuting gitu ya. Karena katanya kayak nggak syuting. Jadi kagetnya tuh kaget beneran gitu loh, jump scare banget. Iya, dan posisi itu jam 1 jam 2 malam kayaknya. Aku udah bagus tuh, nggak boleh simpel. Tadi aku Iya, udah ribet tadi ini tuh. udah- Udah kompas tuh berat. Bahasanya udah Retorika Oke, bahasa. For me, ambisi yang terlalu berlebih itu menurut aku bisa merusak. Berbahaya. Destructive, yes. Kalau pengalaman kalian nih membintangi film horor ya. Kalau kayak Kesha deh, kan pernah main juga drama gitu misalnya. Iya. Drama sama horor lebih sulit yang mana untuk bisa masuk karakter, untuk bisa lebih adjust sama set dan segala macam sama cerita. Lebih sulit mengangkat derajat keluarga. menurut saya. Kalau itu iya, itu banyak tuh pemirsa, itu juga banyak. Itu nggak sendiri Kesha tapi Iya. banyak ya. Iya. Banyak ya. Eh, Masih susah enggak dong? Enggak kan? Enggak dong. Lagi berusaha. Lagi berusaha. Iya. Tahun ini mama mau umroh lagi. Ini ngomongnya udah personal. Oh, iya. Iya. Jadi- Ya, kita doain semoga bisa umroh lagi, nanti lancar di sana ya, amin ya. Drama sih tetap lebih capek drama. Karena drama tuh capek fisik dan mental. Kalau horor lebih kebanyakan fisik sih jujur. Oh gitu. Kalau kalian sendiri gitu ya, ngerasain udah beberapa genre gitu, kalau horor sendiri yang menurut kalian tuh paling susah banget untuk dilakuin, terutama di film ini tuh adegan apa atau scene apa gitu kan? Apa yang susah banget? Kalau aku scene yang tadi aku ceritain itu, karena yang aku bilang kayak chaos, itu susah banget karena pertama extrasnya banyak banget dan kalau misalnya ada satu yang salah position atau salah gerakan tuh kita pasti bakal ngulang lagi. Kalau Kesha apa scene paling susah? Kan ada tuh di teasernya yang ditimpa beton gitu kalau nggak salah tuh ada tuh di teasernya itu. Itu Aca juga. Yang ada yang kayak dari atas tuh yang beton Iya, gitu, kayak ada mau yang- dari atas gitu yang kayak mau mau timpa nimpa beton, gitu Bu. loh. Oh iya. Iya kan? Itu Iya, ada, iya. ada kamu di situ kan? Iya. Nah, Kalau aku tuh balik lagi capeknya lebih ke fisik karena kan kalau secara pekerjaan di karakternya Laras itu kan yang bagian administrasi perempuan jadi ya nggak banyak pekerjaan yang membutuhkan fisik. Nah aku tuh yang harus nyemen, yang bikin semen, nyangkul, alat berat. itu belajar dulu sama kuli-kuli beneran atau Iya. gimana? Iya. Karena sebelum film Ada ini sih nggak workshop. bisa nyemen. Iya. Oh, Sekarang dia hobi Udah sekarang ini, nyemen. Lagi bikin bisa rumah, ya? lagi bikin rumah. Lagi nyemen sih. Udah lah sambil bikin rumah Ih, sendiri makanya ya. rumah saya ketunda nih gara-gara Iya, kesini. iya, iya, Harusnya udah iya. jadi Yaudah, rumah. Karena kayaknya kita promo dulu buru-buru ya. aja kali ya, ini takut rumahnya ntar sore hujan ini atapnya belum jadi. Iya. Cuman pertanyaannya kalau rumahnya nggak ada tumbalnya kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Dari cerita horor ini oke lah ada tumbal dan segala macam kita tadi udah bahas. Tapi sebenarnya kan kita juga pengen dapat lesson learn, dapat value-nya asik gitu kan. Walaupun film horor tapi kan harus ada pesannya juga. Pesannya tuh apa sih Kesha kalau kita nonton ini tuh? Banyak. Di setiap ini yang menurutku paling besar ya. Di setiap society itu harus ada moral kompasnya. Karena ketika manusia nggak punya moral kompas, manusia akan menjadi tidak manusia gitu dan akan menjadi monster bahasa gitu. Kalau dari Kalista apa yang bisa kita Kalau dapat aku simple aja cuma. Aku udah bagus tuh nggak boleh simpel. Tadi aku Iya, udah ribet tadi ini tuh. udah- Moral kompas ini tuh berat. bahasanya udah Retorika Oke. bahasa. For me, ambisi yang terlalu berlebih itu menurut aku bisa merusak. berbahaya. Destructive, yes. Iya. Wow. Tapi kalau konteksnya misal aku berambisi nikahin kamu tahun ini. Nah, Boleh. Tuh. itu boleh ya. Wah, ini pokoknya bakal jadi tontonan seru, terutama buat Anda yang suka horor. Jadi ajak keluarga tercinta Anda untuk nonton. Dan informasi yang keren-keren, sekeren film Tumbal Proyek masih akan kami hadirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.